akan peluang juaranya karena ini kemarin saya podcast sama manajer targetnya juara. Oh gue selalu kalau gue pribadi kelompok usia gue nggak pernah targetkan juara. Gak pernah target Nggak juara. pernah. Kenapa Mas? Bukan tujuan untuk juara kalau kelompok usia. Event ini Namanya kelompok U23. usia player development untuk tim nasional senior. That's it. Kalau gue pribadi. Karena sebutin negara mana yang menargetkan kelompok usianya untuk juara. Selalu untuk player development. Lamine Yamal tadi seperti disebutkan Mas Erwin, pemain yang bermain dalam beberapa kelompok usia di atas dia pasti spesial. Jens Raven, Lamine Yamal pun demikian. Di usia 15 dia main di U18. Di usia 18 dia main di senior. Pasti spesial. Tapi apakah di usia U15 saat dia main di U18 ditargetkan tim Spanyol untuk juara? Kan gak juga gitu. Jadi bahwa namanya kelompok semalam kalau nonton Euro U21 yang Inggris kemarin menang menghadapi Jerman, apakah pemain-pemainnya ditargetkan untuk juara? Enggak. Pemain-pemain ini Harvey Elliott, Hutchinson dari Ipswich, itu pemain-pemain yang emang disiapkan untuk masuk ke senior. Itu namanya football pyramid. Jadi bahwa disiapkan untuk makin atas. Kalau emang dari kelompok usia aja udah dibebankan dengan target juara, nggak semua pemain siap. Nggak semua pemain siap secara mental gitu. Biarkan mereka berkembang, biarkan mereka tahu cara berkompetisi gitu loh. Kalau usia kan kalau dari segi kepelatihan kan dari umur 8 sampai 13 itu kan teknik dasar. 13 sampai 15 sampai 17 itu kan tim. Baru di usia 23 atau 21 itu baru berkompetisi. Nah, di usia 21 23 ini adalah ya lu berkompetisi gitu. Saat lu siap masuk senior, saat lu itulah juara gitu loh. Jadi buat gue tidak pernah menargetkan untuk harus juara gitu. Cuman dari apa yang gue lihat dari tim ini, ketemu Vietnam di final sih masuk akal ya. Gitu loh. Jadi juara itu bonus buat lo? Juara sangat selalu bonus. Mas ini kan U23 ya, tim-timnya juga sudah berapa kali dipanggil tim nasional. Setuju dengan Mas Ali, juara itu bukan target? Peluang juara itu ada, tapi kan sekali lagi apakah harus jadi juara di ajang ini? Apakah kita mengincar kesuksesannya lolos ke putaran final Piala Asia U23 kan yang harus dipikirkan dan yang diseriusin itu gitu. Kalau untuk level AFF U23 terus SEA Games yang juga U23, apakah kita mau habis-habisan di situ? Ya kan? Kan prioritasnya harus ada gitu. Oke, penting juga gitu, tapi apakah menjadi prioritas pertama? Saya pikir kalau saya ditanya sebagai wartawan, ya lebih penting kualifikasi Piala Asia U23, level kita udah di situ. Yes. Iya kan? Di U23 Piala Asia U23 kemarin Korea kalah, Yordan kalah, ya kan? Kita masuk semifinal ya? Iya. Semifinal. Iya, kalah Olimpiade gitu. Kalah lawan Uzbek. Yang pemain Uzbeknya sekarang udah ada di Manchester City. Iya kan? Jadi level kita kalau mau merujuk ke kejuaraan terakhir ya ada di level Asia. Tapi lu ngeliat di Asia sendiri gimana Mas? Dengan kita kan segrup dengan Korea Selatan, ada Macau dan juga Laos ya kalau nggak salah ya. Ya Laos. Persaingannya akan seperti apa? Karena ini kan cuma juara grup yang diambil dan 4 runner-up terbaik. Kita sudah ada di level itu? Realistis saja gitu ya. Dengan track record dengan pembinaan. Korea ada di atas Indonesia, Korea Selatan ada di atas Indonesia. Oke, kita menang di Piala Asia U23 lawan Korea waktu itu kan, lewat adu penalti. Yeah. Tapi kan pemain-pemainnya lain. Nggak ada satupun mungkin ya pemain yang main di waktu itu terus udah main lagi di sekarang kan. Udah banyak yang ganti. Pelatihnya juga ganti gitu. Jadi bedanya di level di bawahnya senior kan gitu. U17, U20, U23 pemainnya itu selalu berganti-ganti gitu. Makanya Aldi tadi bilang bahwa juara itu bukan tujuan utama. Karena apa? Ya ini pembinaan gitu. Pemainnya ganti-ganti terus. Kalau udah di level senior target juara oke, karena udah itu fix itu pemainnya paling 1, 2, maksimal 5 yang ganti. Tapi kalau di level U23 ini kan semua pemainnya ganti. Dalam setiap turnamen gitu ya. Yang ya turnamennya yang 4 tahunan atau 2 tahunan gitu. Karena umurnya udah lewat gitu. Jadi levelnya seperti apa? Ya realistis. Secara pembinaan Korea Selatan lebih unggul. Tapi bagaimana meramu timnya mungkin bisa mengimbangi Korea atau mengalahkan Korea. Seperti ketika di U23 waktu di Qatar ya. Waktu final ya. Iya. Waktu adu penalti kita menang. Jadi realistisnya ya gak kalah lawan Korea.
Ataupun misalnya kalah lawan Korea ya ambil runner up terbaik. Jangan sampai kalah lawan Makau sama Laos.